apa namanya Richard Eliezer, menurut hemat saya sebagai praktisi hukum, ini adalah kemunduran hukum. Karena seperti kita tahu, pasal yang didakwakan ataupun disangkakan dari pihak kepolisian, termasuk dari pihak jaksa, dengan tuntutan yang telah dibacakan hampir 12 tahun, hari ini disidangkan dengan vonis 1 tahun 6 bulan. Nah, ini kita anggap menjadi suatu terobosan kemunduran hukum. Dan ini menjadi catatan yang memang tidak kita inginkan. Apa? Ini merupakan akan menjadi barometer jurisprudensi bagi penegakan hukum yang tidak mengamanahkan equality before the law, yaitu apa? Persamaan hak di mata hukum. Kita tahu bahwa otak daripada terjadinya peristiwa hukum ini, pembunuhan ini, adalah Ferdy Sambo. Tetapi pelaku utama itu adalah RE atau Richard Eliezer. Nah, kalau memang dianggap dia semacam justice collaborator, itu di luar daripada aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana jelas pasal ataupun sangkaan dan dakwaan itu adalah pasalnya 340 junto 335, ya. Dan yang kita juga sangat sayangkan, harusnya pelaku utama atau pelaku tunggal, yaitu RE ini, itu kalau memang dia berlaku jujur, katanya dalam tekanan perintah atasan, dia tidak langsung tembak ke arah badan ataupun yang vital. Bisa dia taruh di kaki atau bisa di tangan. Nah, ini kita sangat sayangkan, itu tidak tergambarkan kejadian peristiwa tersebut untuk meyakinkan hakim mempunyai keyakinan ataupun keberanian bahwa minimal dari tuntutan jaksa penuntut umum 2/3 dari tuntutan awal 12 tahun, hakim memutus 2/3-nya kisaran 8 tahun. Itu aturan hukum. Nah, dengan kejadian ini, jelas kami sebagai atau saya sebagai praktisi hukum menganggap ada cedera hukum. Dan ini akan menjadi jurisprudensi ke depannya bagi pelaku-pelaku pembunuhan itu bisa mengabaikan karena ada peristiwa yang sudah berlangsung dengan hukuman 1,6 bulan. Nah, ini jelas dipertaruhkan reputasi hukum kita. Kita adalah negara hukum, hukum adalah panglimanya. Jangan dicederai karena pencitraan atau adanya tekanan publik atau intervensi dari pihak manapun. Apalagi berkali-kali melalui pemberitaan di media, terutama televisi, mengagung-agungkan seorang Richard Eliezer. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Harusnya diberikan ruang sebebas-bebasnya untuk majelis memandang secara objektif. Paling tidak, itu yang tadi saya bilang, 12 tahun tuntutan, putusnya 2/3 yaitu 8 tahun. Dan coba bisa kita bayangkan kalau kita bandingkan dengan peristiwa bom Bali. Berapa korban yang terjadi di bom Bali 1, bom Bali 2? Mana akhir cerita daripada proses hukum? Bebas. Ini bukan kita menyampingkan atau menyetujui tindakan perbuatan yang namanya pembunuhan, tapi penegakan hukum harus tegak-tegaknya. Ya, kalau memang dibilang Richard ini di dalam tekanan, itu tadi dia kan bisa 1 kali tembak lantas buang senjatanya. Dan
mereka juga kan ajudan, sesama ajudan, berteman baik mereka. Buktinya rekan yang satu dia bisa menolak perintah daripada atasannya, Bapak Ferdi Sambo. Nah, ini yang bisa kita dapatkan hari ini. Semoga ini bukannya hal tanda kutip ya, adanya pencitraan, tapi terlepas itu semua kita harus menghormati daripada putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kami harap jaksa penuntut umum ini wajib melakukan upaya hukum agar betul-betul tegak, dan keyakinan mereka melalui dakwaannya kita harus apresiasi. Saya sangat berterima kasih karena jaksa penuntut umum bisa melihat itu lebih jernih, walaupun Richard ini dianggap adalah yang membuka tabir tentang peristiwa yang terjadi, tapi jaksa penuntut umum bisa melihat ini secara jernih.